Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bukadili Ismanto SKMMN. Kami dari kelompok 2 terdiri 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam unit tugas ini. Ada 5 topik di dalam presentasi ini, yaitu pertama pengelolaan pengetahuan, 2 bisnis dan perdagangan elektronik, yang ketiga database dan manajemen informasi, yang keempat sistem pendukung keputusan, dan terakhir ada komputasi bergerak dan perdagangan. So, langsung saja inilah dia video presentasi kami. Saya Rosdiana Puspita. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Rosdiana Puspita dengan NIM 20 10 11 20 11 13. Kemudian ada Kurnia Zahra NIM 20 10 11 20 08 14. Erni Febriani NIM 20 10 11 20 0762. Salsa Bila Aziza NIM 20 10 11 20 11 87. Irna Febriana NIM 20 10 11 20 0763. Dan Mufti Aulia dengan NIM 20 10 11 20 0779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan pengetahuan. Knowledge itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, tacit knowledge itu merupakan pengetahuan yang ada di dalam otak atau pikiran seseorang dengan pemahaman, keahlian, dan pengalaman sendiri. Nah, biasanya tacit knowledge ini bersifat personal dan sangat sulit untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, biasanya ini contohnya itu kemampuan chef yang berbintang, lalu ada kemahiran seseorang sales dalam menjual produknya. Lalu selanjutnya itu explicit knowledge. Nah, pengetahuan ini dapat diekspresikan melalui kata-kata maupun angka. Biasanya knowledge jenis ini dapat segera disampaikan dari satu orang ke orang lain. Nah, biasanya itu dapat berada di buku-buku, ada di email, pesan suara, grafis, maupun di dokumen tidak terstruktur dan terstruktur. Nah, lalu apa sih bedanya antara tacit knowledge dengan explicit knowledge? Nah, tacit knowledge ini yang pertama ini mampu untuk beradaptasi, mampu untuk menghadapi situasi baru yang luar biasa. Sedangkan explicit knowledge ini mampu menyebarkan, menggandakan untuk mengakses dan menerapkan keseluruhan organisasi. Lalu yang kedua, sistem pakarnya, know how, know why, dan care why. Sedangkan kalau explicit knowledge-nya itu kemampuan untuk mengajar dan melatih. Lalu yang ketiga, perbedaannya mampu untuk mengkolaborasikan berbagai visi dan menetralisasikan budaya. Sedangkan explicit knowledge-nya itu mampu untuk mengatur, mensistemasi, menerjemahkan visi ke dalam pernyataan misi untuk menjadi pedoman operasional. Yang terakhir perbedaannya, proses pelatihan untuk mentransfer pengetahuan dari suatu pengalaman. Sedangkan explicit knowledge-nya itu mentransfer pengetahuan melalui produk, pelayanan, dan proses pendokumentasian. Nah, di sini juga ada teori knowledge management menurut Tanaka dan Takeuchi. Terdapat 4 cara konversi pengetahuan. Yang pertama, dengan cara sosialisasi, yang kedua dengan cara eksternalisasi, yang ketiga kombinasi, dan yang terakhir itu internalisasi. Keempat konversi ini bisa disebut juga dengan spiral Secchi atau socialization, externalization, combination, dan internalization. Yang pertama itu ada sosialisasi. Nah, sosialisasi merupakan konversi pengetahuan antara terbatinkan dengan pengetahuan terbatinkan. Karena pengetahuan ini terbatinkan itu sifatnya sangat kontekstual dan melekat pada diri seseorang.
serta sulit untuk diinformalkan. Maka konversi dari satu individu ke individu lainnya hanya bisa dilakukan melalui pengalaman dalam kegiatan bersama. Nah, contohnya itu bisa melalui magang, pendampingan, atau on the job training. Yang kedua itu ada eksternalisasi. Nah, di sini merupakan konversasi dari pengetahuan terbatinkan dengan pengetahuan eksplisit. Dalam proses eksternalisasi, pengetahuan terbatinkan diekspresikan dan diterjemahkan menjadi metafora, konsep, hipotesis, diagram, atau prototipe sehingga dapat diartikan oleh pihak lain. Sebagai contoh, sebahan presentasi dalam bentuk slide PowerPoint. Akan tetapi, karena pengetahuan terbatinkan yang bersifat konstekstual, maka proses konversinya tidak akan lengkap atau sempurna. Lalu ada kombinasi. Nah, kombinasi ini merupakan konversi pengetahuan eksplisit ke pengetahuan eksplisit. Dengan cara ini, pengetahuan ditukarkan melalui media-media. Misalkan bisa melalui majalah, buku, media internet, maupun lainnya. Lalu yang terakhir itu ada internalisasi. Nah, ini merupakan konversi pengetahuan dari eksplisit ke pengetahuan terbatinkan. Salah satunya dengan cara belajar sambil melakukan atau learning by doing. Melalui belajar sambil melakukan, ini pengetahuan eksplisit akan terinternalisasi menjadi pengetahuan yang terbatinkan. Ada pengertian knowledge atau management. Knowledge management sendiri merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menggunakan pengetahuan guna membangun kekuatan dari kompetitornya. Nah, biasanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi suatu perusahaan dengan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki suatu perusahaan tersebut. Lalu, apa sih manfaat dari knowledge management? Nah, yang pertama itu bermanfaat untuk mengurangi kehilangan modal intelektual ketika orang meninggalkan perusahaan. Yang kedua, pengurangan biaya dengan mengurangi jumlah pengulangan saat perusahaan memecahkan masalah yang sama. Lalu, skala ekonomi dalam memperoleh informasi dan penyedia eksternal. Yang keempat, pengurangan redundansi kegiatan berbasis pengetahuan. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dengan membuat pengetahuan yang tersedia lebih cepat dan mudah. Lalu slide selanjutnya, pengertian dari rantai knowledge management atau KM value chain. Nah, rantai nilai knowledge management ini bisa diartikan sebagai rangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menemukan, membuat, menyimpan, mengembangkan, dan menerapkan knowledge. Nah, biasanya pengelolaan pengetahuan organisasi itu ada 7 proses. Yang pertama itu, kita menetapkan sasaran pengetahuannya. Lalu yang kedua, mengevaluasi pengetahuannya. Yang ketiga, akuisisi pengetahuan. Setelah itu yang keempat, kita kembangkan pengetahuan tersebut. Yang kelima, kita distribusikan atau kita salurkan pengetahuan tersebut. Yang keenam, kita manfaatkan pengetahuannya. Lalu yang ketujuh itu kita memelihara pengetahuan tersebut. Nah, lalu ada 6 karakteristik perusahaan yang menjadikan pengetahuan sebagai bisnis kompetensinya, seperti kreativitas dan ide sebagai dasar di dalam berkreasi dan melakukan inovasi. Lalu yang kedua, para anggotanya berpengetahuan, terampil, dan kompeten dalam bidang pekerjaan masing-masing. Yang ketiga, adanya hubungan dan rasa saling percaya dalam berbagai pengetahuan. Lalu, ada data menjadi sangat esensial dalam menjalankan tugas operasional. Yang kelima, memberi perhatian kepada orang dan bagaimana mereka dapat bekerja bersama untuk mencapai kinerja suatu perusahaan. Yang terakhir itu, perusahaan mengelola sendiri pengetahuannya. Nah, jadi kesimpulannya, knowledge itu bisa dijadikan sebagai salah satu bagian penting yang dapat menyelamatkan suatu perusahaan untuk terus melakukan inovasi yang akan datang, sehingga dapat bersaing dengan kompetitor yang ada.
Selanjutnya topik 2, terkait bisnis dan perdagangan elektronik. Bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan memperdayakan proses bisnis, e-commerce, dan kolaborasi dengan mitra bisnis seperti hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku seperti bisnis lainnya. E-commerce adalah proses jual beli pertukaran produk atau layanan atau informasi melalui internet pabrik atau perusahaan swasta. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Kedua sistem ini bergantung pada sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap langkah dari proses ini. Sejarah e-commerce dan teknologi pendahulu e-commerce. Beberapa lompatan teknologi yang akhirnya menjadi e-commerce, yaitu pada tahun 1970 munculnya electronic data interchange dan electronic fund transfer. Pada 1980 penggunaan kartu kredit, ATM, dan perbankan via telepon. Pada 1990 terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com menjamur. Pada 1999 fokus e-commerce bergerak dari business to customer ke business to business. Dan yang terakhir 2001 terjadi pergerakan fokus dari B2B ke government, e-learning, dan e-commerce. Manfaat e-commerce bagi perusahaan yaitu jangkauan lebih luas, menekan biaya operasi, memperbaiki rantai pasokan, jam operasional non-stop, dan spesialisasi vendor. Bagi konsumen yaitu lebih banyak pemilihan produk dan jasa, harga lebih murah, ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi, dan personalisasi sesuai selera. Bagi masyarakat yaitu memungkinkan telecommuting dapat menolong masyarakat yang kurang mampu, peningkatan kualitas hidup, dan kemudahan mendapatkan layanan umum. Tantangan e-commerce yaitu ada keamanan, model bisnis, kepercayaan dan resiko, penipuan, budaya, SDM, autentikasi user, dan belum tersedianya public key infrastruktur, masalah organisasi, akses internet yang melambat, dan permasalahan hukum dan legalitas. Selanjutnya, digital marketing untuk meningkatkan penjualan. Digital marketing adalah bidang yang menarik untuk diimplementasikan karena selain murah, bahkan bisa tak terbayar. Digital marketing dapat menghadirkan banyak peluang dan tantangan baru. Oleh karenanya, UMKM termasuk Konfiti dapat menggunakan digital marketing untuk meningkatkan penjualan. Nama saya Salsabila Aziza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai database dan manajemen informasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian data. Apa sih pengorganisasian data itu? Pengorganisasian data merupakan pengelompokan data dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai data. Dalam penyajian dan pengorganisasian data, data dapat disajikan melalui tabel ataupun grafik. Pengorganisasian data dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengorganisasian data secara tradisional dan pengorganisasian data secara modern. Pada pengorganisasian secara tradisional, data disimpan secara terpisah, di mana data tidak berada pada satu tempat yang sama. Pengorganisasian data secara tradisional ini biasa digunakan pada pemrosesan data berskala kecil. Namun, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada saat melakukan pengorganisasian data secara tradisional, yaitu data redundansi atau duplikasi data. Yang kedua, data inkonsistensi atau data tidak konsisten. Yang ketiga, data isolation atau pemisah. Yang keempat, ada data integrity atau integritas data. Dan yang terakhir, data independensi atau aplikasi data berdiri sendiri. Selanjutnya, pengorganisasian data secara modern. Pengorganisasian data secara modern dilakukan dengan penggunaan database atau bisnis data di mana data akan disimpan pada penyimpanan satu pusat data tertentu. Dengan penyimpanan data yang terpusat ini dapat meminimalisir permasalahan yang akan terjadi pada pengorganisasian data secara tradisional. Selanjutnya, mengenai pendekatan database ke manajemen data. Database adalah sekumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Database Manajemen System atau DBMS yaitu sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Kemampuan DBMS. DBMS mempunyai kemampuan data definition yang menentukan struktur database.
Data dictionary adalah informasi yang secara otomatis telah ada atau harus dibuat secara manual untuk menyimpan definisi elemen data dan fungsi bisnis masing-masing field. DBMS juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengakses dan memanipulasi informasi dalam database. Pembahasan selanjutnya mengenai topologi database. Topologi database biasanya digunakan untuk organisasi yang besar dan mempunyai beberapa cabang yang tersebar. Terdapat dua topologi database, yaitu centralized untuk menyimpan semua file dalam satu lokasi fisik, dan yang kedua ada distribute, yaitu kumpulan data yang digunakan bersama yang saling berhubung secara logik tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Dalam distribute terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada replicate, menyimpan salinan lengkap atau replika seluruh database di beberapa lokasi, dan yang kedua ada partitioned, atau masing-masing lokasi memiliki sebagian database, biasanya bagian yang memenuhi kebutuhan pengguna lokal. Selanjutnya, saya akan membahas memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada data warehouse, yaitu mempunyai kemampuan untuk menyimpan data dengan data waktu yang lama, baik data saat ini maupun data sejarah masa lampau. Yang kedua ada data mart, yaitu bagian dari data warehouse yang sangat fokus pada subjek area tertentu dalam organisasi. Yang ketiga ada HADOP, adalah kerangka kerja, perangkat lunak open source yang dikelola oleh Apex Software Foundation yang memungkinkan pemrosesan jumlah data sangat besar secara paralel dan terdistribusi di banyak komputer. Selanjutnya ada in-memory computing, yaitu untuk mempercepat analisa data yang besar bisa digunakan komputasi di dalam memori. Tentu cara ini sangat membutuhkan memori utama komputer atau RAM yang sangat besar untuk menyimpan data. Yang pertama ada analytic platform, yang kedua ada analytic tools, yang ketiga ada online analytical process. Selanjutnya membahas aplikasi data mining dalam bisnis. Yang pertama ada sales atau marketing, yaitu untuk memberikan informasi tentang produk kombinasi apa yang dibeli bersama-sama. Yang kedua ada healthcare and insurance, yaitu untuk memungkinkan perusahaan asuransi untuk mendeteksi pola perilaku pelanggan yang beresiko. Yang ketiga ada banking atau finance, yaitu untuk identifikasi loyalitas pelanggan dengan menganalisis data kegiatan pembelian. Yang keempat ada e-commerce, yaitu banyak perusahaan e-commerce menggunakan DM untuk menawarkan cross-selling dan upselling melalui situs web mereka. Yang kelima ada mobile phone service providers, yaitu perusahaan menggunakan DM untuk memprediksi churn. Yang terakhir ada fraud detection, yaitu digunakan untuk mendeteksi berbagai kecurangan dalam bisnis. Selanjutnya topik 4 terkait sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk berbasis pengetahuan yang terpakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis keputusan. Yang pertama ada structured decision, adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin dan memiliki solusi yang standar. Yang kedua ada unstructured decision, adalah keputusan yang masih harus memberikan penilaian, evaluasi dan wawasan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir ada semi-structured decisions, adalah keputusan yang membutuhkan kombinasi antara prosedur solusi standar dan penilaian individu. Tahap pengambilan keputusan yang pertama ada intelligent, yaitu terdiri dari aktivitas mendefinisikan masalah. Yang kedua ada desain, yaitu mengidentifikasikan berbagai opsi solusi yang mungkin. Yang ketiga ada choose, yaitu memilih satu opsi dari beberapa pilihan solusi yang ada. Dan yang terakhir ada implementation, yaitu menjalankan solusi yang terpilih dan memantau seberapa baik solusi itu dapat bekerja. Manajer dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada interpersonal roles, yaitu manajer berlaku sebagai wakil perusahaan ke dunia luar saat melakukan tugas simbolik. Yang kedua, informational roles, yaitu manajer berlaku sebagai nadi dari perusahaan sebagai penyebar informasi dan juru bicara untuk mengorganisasikan mereka. Dan yang ketiga ada decisional roles, yaitu manajer bertindak untuk mengambil keputusan dalam aktivitas sehari-hari, menangani problem atau konflik dan memberikan sumber daya untuk stafnya.
Sistem pendukung keputusan untuk manajer operasional menengah dan senior. Manajer operasional dan manajer menengah mempunyai tanggung jawab untuk memantau kinerja aspek-aspek kunci dari bisnis. Keputusan yang mereka buat sebagian besar adalah terstruktur. Yang pertama ada MIS, yaitu untuk mendukung keputusan-keputusan yang bersifat terstruktur dan output utamanya laporan rutin produksi. Yang kedua ada Decision Support System, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan semi terstruktur. Yang ketiga ada Executive Support System, yaitu untuk memahami informasi-informasi kunci yang benar-benar penting yang dibutuhkan oleh eksekutif suatu perusahaan. Sistem pendukung keputusan kelompok. Untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi kelompok telah dikembangkan sistem kategori khusus yang disebut Group Decision Support System. GDSS berbasis komputer interaktif yang dapat digunakan untuk memfasilitasi solusi dari unstructured problems oleh sekelompok membuat keputusan yang saling bekerja sama di satu lokasi atau di lain lokasi. Selanjutnya saya akan membahas topik 5, komputasi bergerak dan perdagangan. Pengertian komputasi bergerak. Komputasi bergerak merupakan sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Perangkat komputasi bergerak. Mobilitas dimulai ketika komputer menjadi portabel. Komputasi bergerak menuntut perangkat yang semakin kecil dan semakin ringan. Berikut beberapa variasi perangkat. Yang pertama adalah laptop standar. Melakukan sebagian besar fungsi dasar komputer desktop, beratnya berkisaran 3,6 kg. Yang kedua adalah notebook. Lebih kecil namun kurang kuat dibandingkan laptop standar dan beratnya sekitar 2,7 kg. Yang ketiga ada netbook atau mini notebook ultra portable, didesain untuk akses internet dan komputasi cloud, memiliki RAM, kekuatan pemrosesan, dan kemampuan penyimpanan yang terbatas dan berat kurang dari 1,8 kg. Yang keempat ada ultra thin laptop, diperuntukkan bagi pengguna yang membutuhkan komputer yang sangat-sangat tipis. Beberapa kekuatan dan fungsi pemrosesan dikorbankan. Yang kelima, untuk mencapai ukuran dan persyaratan berat, biasanya 1,8 kg sampai 2,7 kg. Yang keenam, ada tablet PC. Memiliki layar yang kuat, yang mungkin juga bisa diputar sehingga bisa digunakan seperti apa sebuah buku catatan. Bila diperlukan, layar dapat dilipat ke bawah pada keyboard dan digunakan sebagai tablet elektronik, dan berat sekitar 1-1,8 kg. Yang ketujuh, ada smartphone. Apakah ponsel yang mempunyai kemampuan koneksi ke internet dan berbagai kemampuan komputasi bergerak lain? Sistem operasi dan perangkat lunak komputasi bergerak. Yang pertama ada iOS Apple. Sebelumnya disebut OS iPhone atau iOS digunakan pada iPhone, iPod Touch, dan produk iPad. Ciri khas dari perangkat ini adalah layar sentuh. Apple telah mendorong pengembangan aplikasi pihak ketiga untuk iOS untuk meningkatkan fungsionalitas dan kecanggihan perangkat ini. Yang kedua, ada Windows Mobile OS atau Microsoft. OS dari raksasa perangkat lunak Microsoft, OS Windows Mobile memegang market share yang terhormat di Amerika Serikat. Namun terus kehilangan pasar secara global yang pindah ke platform lain yang lebih baru. Yang ketiga ada Android OS atau Google. OS ini menerima reaksi yang sangat menguntungkan di pasar dan diprediksi akan berkompetisi dengan keras melawan iOS Apple. Berikutnya ada Mobile Financial Service. Mobile banking adalah transaksi perbankan dan kegiatan lain yang terkait menggunakan perangkat seluler. Masalah keamanan, sampai saat ini manfaat yang terkait dengan mobile banking tampaknya lebih besar daripada potensi ancaman keamanan. Namun, karena jumlah orang yang terlibat mobile banking meningkat, kemungkinan bahwa para penjahat akan menargetkan aktivitas keuangan bergerak pasti akan tumbuh juga. Berikutnya ada belanja, hiburan, dan iklan bergerak. Belanja bergerak adalah peningkatan jumlah vendor online memungkinkan pelanggan berbelanja dari perangkat genggamnya. Misalnya, pelanggan menggunakan smartphone untuk berbelanja di situs seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Pelanggan menggunakan smartphone untuk melakukan pencarian produk dengan cepat, membandingkan harga dengan penjual lain, menggunakan keranjang belanja, memesan, membayar, dan melihat status pesanan mereka. Yang kedua ada hiburan bergerak. Mobile entertainment berkembang di perangkat nirkabel. Paling terkenal adalah musik, film, video, permainan, hiburan, dan olahraga.
Yang ketiga ada iklan bertarget, pertumbuhan akomodasi bergerak, dan e-commerce menarik bagi pengiklanan. Smartphone yang diaktifkan dan kemampuan GPS dapat menyampaikan informasi tentang lokasi pengguna pada pengiklanan. Informasi ini dapat digunakan bersama dengan preferensi pengguna atau kebiasaan berselancar untuk mengirim pesan iklan khusus pengguna ke perangkat seluler. Selanjutnya ada layanan berbasis lokasi dan perdagangan. Yang pertama ada lokasi, menentukan posisi seseorang atau benda bergerak, misalnya bus, mobil, atau perahu pada waktu tertentu. Yang kedua ada navigasi, merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga pelacakan, memantau pergerakan seseorang atau benda, misalnya kendaraan atau paket, di sepanjang rute. Yang keempat ada pemetaan, membuat peta digital dari lokasi geografis tertentu. Yang kelima, waktu, menentukan waktu yang tepat pada lokasi tertentu. Cukup sekian video kesempatan kali ini. Kami dari